Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan via daring ini. Perkenalkan, nama saya Darsla Dia Ayu Anggraini dari kelas PGMBA IAIN Ponorogo. Oh ya, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Evi Muafiyah. Nah, sebelumnya minggu-minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana perkembangan gender internasional dan nasional, lalu bagaimana konsep gender itu. Terus kita juga sudah belajar mengenai ketidakadilan gender dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pengaruh utamaan gender, terutama sejarah pengaruh utamaan gender di Indonesia dan bagaimana peran negara dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia. Gender, tentu kata gender ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Namun masyarakat masih banyak yang salah kaprah memaknai arti gender yang sesungguhnya. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu konsep gender. Gender adalah konsep yang mengacu pada peranan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya. Nah, namun masyarakat masih banyak yang mengartikan gender ini sebagai persamaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal tersebutlah yang memicu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terhadap kaum perempuan. Ayo coba kita amati gambar berikut ini. Nah, dari gambar-gambar tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Kita lihat bersama-sama ya. Posisi antara laki-laki pada gambar tersebut ternyata berbeda dengan posisi perempuan. Posisi laki-laki ternyata menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan posisi perempuan. Nah, gambar tersebut menyatakan atau menggambarkan bagaimana keadaan gender yang sesungguhnya di negara Indonesia maupun negara lainnya. Nah, hal tersebutlah yang memicu kaum perempuan untuk menuntut keadilan gender dan kesetaraan gender. Lalu, bagaimana cara mengubah gambar A, di mana gambar A ini merupakan gambar ketidakadilan gender, menjadi gambar B, di mana gambar B ini merupakan gambaran dari kesetaraan gender bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan strategi atau kebijakan yang bisa diterapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Salah satu kebijakannya yaitu pengaruh utamaan gender. Pengaruh utamaan gender hadir sebagai strategi atau kebijakan untuk mengatasi ketidakadilan atau ketimpangan gender. Nah, lalu apa yang mengakibatkan ketidakadilan gender ini? Ketidakadilan gender ini diakibatkan karena adanya perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Nah, dari berbagai permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakadilan gender ini, maka diperlukan strategi yang mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyamarataan antara perempuan dan laki-laki di dalam berbagai sektor pembangunan. Nah, strategi pengaruh utamaan gender hadir sebagai upaya untuk meningkatkan peranan perempuan dan menekan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Lalu, bagaimana sejarah strategi pengaruh utamaan gender? Sejarah pengaruh utamaan gender berawal dari tahun 1975, di mana PBB mengadakan pertemuan yang pertama kalinya di Meksiko. Kemudian tahun 1985, PBB mengadakan pertemuan lagi di Nairobi, yang intinya menyuarakan tentang kesetaraan gender dan pentingnya perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Nah, setelah itu PBB tetap mengadakan pertemuan-pertemuan lain, namun pertemuan yang paling penting yaitu pada tahun 1995, konferensi keempat di Beijing, di mana berbagai elemen mengkritik kebijakan pembangunan yang menafikan perempuan, kemudian menekankan pentingnya integrasi perempuan ke dalam mainstream atau arus utama dari proses pembangunan. Nah, atas dasar itulah yang mendorong
adanya atau yang menjadi tonggak penting munculnya strategi pengaruh utamaan gender. Apa yang dimaksud dengan pengaruh utamaan gender? Pengaruh utamaan gender merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Strategi ini sampai sekarang masih tetap diterapkan. Namun sebelum ditetapkan menjadi kebijakan yang diterapkan sampai sekarang, pengaruh utama gender ini mengalami beberapa kali perubahan dan dinamika. Yang pertama yaitu berawal dari pendekatan Women and Development atau WAD yang menekankan bahwa perempuan harus masuk di dalam pembangunan. Namun kenyataannya di lapangan masih terdapat banyak permasalahan antara perempuan dan laki-laki. Nah, untuk mengevaluasi WAD ini menghasilkan pendekatan yang baru yaitu Gender and Development atau GAD yang melakukan pendekatan baik pada laki-laki atau perempuan. Akan tetapi pendekatan yang paling mutakhir yaitu adalah pendekatan melalui pengaruh utamaan gender. Nah, pengaruh utamaan gender ini sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa gender masuk di dalam kebijakan. Kebijakan pengaruh utamaan gender pertama kali diadopsi oleh pemerintah Indonesia setelah terjadinya krisis yang menghantam keras perekonomian atau yang lebih dikenal dengan Krismon yang melanda Asia tahun 1997 sampai tahun 1998. Nah, pada saat itu Indonesia mulai membuat undang-undang yang berkaitan dengan pengaruh utamaan gender. Sampai pada akhirnya pada tahun 2000 Indonesia mengeluarkan Impres Presiden nomor 9 tentang pengaruh utamaan gender, di mana mengharuskan pelaksanaan pengaruh utamaan gender di semua atau di berbagai sektor pembangunan. Nah, baik nasional maupun di tingkat daerah. Selama penerapan strategi pengaruh utamaan gender ini, pemerintah Indonesia telah beberapa kali mengalami regulasi terhadap aturan pengaruh utamaan gender. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi landasan dalam penerapan strategi pengaruh utamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Kemudian Keputusan Kemendagri Nomor 15 Tahun 2008 dan Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengaruh utamaan gender dalam pembangunan di daerah. Kemudian pada tahun 2012 dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional melalui Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender. Kemudian pada tahun 2014 dikeluarkan Strategi Nasional Percepatan Pengaruh Utamaan Gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Nah, kemudian strategi pengaruh utamaan gender ini akan terus diupdate perkembangannya sampai kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia dapat diwujudkan secara nyata dan menyeluruh. Selain kebijakan pengaruh utamaan gender, negara juga sudah mengupayakan beberapa peranan dalam berbagai aspek untuk menegakkan keadilan gender di Indonesia. Misalnya dalam bidang aspek pendidikan. Nah, pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh berbagai masyarakat. Ini berawal dari persepsi bahwa pendidikan adalah investasi yang sangat penting bagi anak-anak, sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam menerima pendidikan. Selanjutnya yaitu dalam aspek politik. Nah, upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang politik ini dapat dilihat dari peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik harus melakukan pendidikan politik dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Peran dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada TKI yang sering menghadapi persoalan hukum seperti persoalan kekerasan, perlakuan tidak menyenangkan, dan ketidakadilan yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan atau menegakkan keadilan gender ini terus digencarkan sampai sekarang agar keadilan gender di Indonesia benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak, semua perempuan secara menyeluruh dan menyerata. Untuk itu,
pemerintah terus mengusahakan dan berusaha sekeras sekuat tenaga untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan bertanya langsung di forum diskusi yang sudah disediakan di e-learning. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau perbuatan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.